Om Swastiastu, Sampurasun Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, salam. Kembali lagi bersama Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat suci di Besang Kawan, Tohjiwo, Kelurahan Semarasempuro Kajo, Kabupaten Tungkung, Bali. Namanya adalah Pura Beji Celempung. Start awal kita dari Rumah Sakit Klungkung, diperlukan waktu sekitar 10-15 menit ke tujuan, atau sekitar 50 menit dari kota Denpasar. Banyak hal yang menarik di tempat ini. Salah satunya adalah debit air yang akan mengering atau berkurang saat musim hujan dan akan bertambah saat musim kemarau. Tempat ini juga dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik penyakit medis maupun non medis. Kita sudah sampai ya di Rute Celempung. Ini ada aturan-aturannya di sini. Posisinya ini puranya ya. Nah, kita parkir di sini. Tadi saya sudah tanya pada penduduk setempat, katanya boleh di sini mandi dan kita harus berpakaian yang sopan. Om Swastiastu, Sampurasun Dharma, salam rahayu sahabat YouTube semua. Kita udah sampai di Pura Tirta Celempung karena saya parkir di atas tadi. Jalannya turun di sini. Tadi kita ketemu warga juga, sempat ngobrol-ngobrol di sana. Ini ada sungai ya, sungai kecil, parit kecil. Oh, itu suara air sudah kedengaran. Ini menurunin anak tangga ini. Cuacanya panas hari ini. Ada rembesan air di sini. Ini adalah rembesan, kemungkinan sih dari sawah ini. Itu rembesannya banyak ini, banyak banget rembesannya. Nah, dari sana juga kedengaran air, mungkin air buangan sawah juga, karena di atas itu sangat sawah ya. Oh, ini tukat ini. Karena kelihatan jalannya. Swastiastu. Itu jalan rayanya. Nah, itu ada motor sana lewat. Jadi Pura Tirta Celempung ini lokasinya adalah di Desa Besang Kawan ya, Besang Kawan Tohjiwo. Jadi masih dalam Kelurahan Semarapura Kajo di daerah Klungkung. Nah, ini puranya. Kita ganti pakaian dulu, saya mau rekaman dulu. Oke, semeton, saya sudah ganti pakaian ini. Jadi menurut informasi yang saya dapat di atas tadi, di salah satu penduduk, bahwa di sini ada 3 sumber mata air yang dipercaya dapat menyembuhkan segala macam penyakit medis dan non medis, dan banyak juga orang yang sudah tampil ke sini
melukat di sini, dan titik pemelukatannya ada di dalam, yaitu di patung di sini, pelinggihan Dewa Wisnu katanya. Jadi kita cek ke atas sambil membantan. Jadi sebelum melukat harus mengaturkan pejati bersama juru mangku. Nanti kalau umpamanya ada yang kepingin melukat di sini, tapi sebelumnya harus mandi di tempat ini. Mandi dengan tanpa busana. Setelah bersih baru ganti pakaian, baru kita ke dalam bersama juru mangku, baru dilaksanakan prosesi melukat, dan prosesinya tetap berada di Jabopuro. Yuk kita ke Jeruan Banten dulu. Om Swastiastu. Ini ada 2 pintu masuk ini. Om Swastiastu itu Balegong ya. Ini berarti Piasan sama Balai Wedan. Ini ada 4 pelinggih, yaitu pelinggih Sanggaran Agung, terus pelinggih Dewa Wisnu, pelinggih Ida Utara Wisnu, dan Ida Utara Manikgalih. Yang paling timur adalah pelinggih Lipiran. Nah, ini beginya. Swastiastu. Ini Meji Ida Utara Wisnu. Dan ini airnya nggak pernah surut ini. Nah, ini menurut informasi yang saya dapat juga, ini juga pelinggih ini yang digunakan untuk acara Dewa Yatnya, biasanya untuk mingsah beras ya. Kemudian diaturkan ke Utara Manikgalih, baru kemudian dilanjutkan dengan mingsah. Nah, di sana juga ada pelinggih Om Swastiastu. Saya kurang tahu nih pelinggihnya nih. Kita Banten ya di sini ya. Ini persimpangan Campuan kayaknya. Nah, ini ada sumber mata air. Enggak ya. Swastiastu. Saya Banten dulu di sini ya. Ini ada beji. Ini kita sudah membantan di sini tadi. Lanjut kita membantan di Tugu ya. Tugu. Nah, ada tulisannya kayaknya persimpangan itu, persimpangan di sini. Kita kembali ke tempat awal. Nah, di sini. Ini dia pelinggihnya. Kita aturan dulu. Swastiastu. Ini ada sumur dalam banget nih. Nih saya lihat ampura. Kita lanjut membantan di pelinggih Ida Sunan di sini. Hal unik yang ada di pura ini adalah keberadaan patung ini, patung dari Sang Suratmo dan patung dari Jogor Manik. Jadi segala sesuatu apa yang sudah kita perbuat atau apa yang untuk melukat di sini ini ya sudah dicatat mungkin sama beliau.
Jadi karma-karma kita sudah dicatatkan, catat di sini, dan pemulukatannya juga mengambil tirto di sini. Ini patung ini dulu menurut cerita warga pernah dipindah, tapi atas saran Indo Ratu Prando katanya jangan dipindahin. Tujuannya untuk mencatatkan karma-karma kita dalam kehidupan kita sekarang. Jadi menurut cerita masyarakat juga, pura ini ditemukan pada saat penggalian batu padas ya. Jadi asal mulanya bukan penemuan pura. Jadi salah seorang warga menemukan sumber air di sini dan arca emas yang sekarang masih disimpan di desa Gesang. Di pura ini sumber airnya ada 3 ya, satu di Plinggih Pelipir, yang ini biasanya digunakan untuk tujuan Dewayatnya. Dan di sini di Plinggih Dewa Wisnu juga mengeluarkan air sumber lain ini. Ini untuk digunakan untuk melukat ya. Melukatnya diadakan di Jabo, dan satu lagi di Plinggih di Sanggar Agung. Ini langsung dialirkan ke pemandian ya, untuk mandi warga setempat atau warga di luar wilayah desa ini. Nah, sini juga ada jalan keluar menuju ke pemandian. Nah, lewat belakang nih ada pemandian. Nih ada kemarin ya, pas Purnama Kedasa itu ada kegiatan apa nih, pembagian tugas upacara Ngusabo ya. Ini berarti Ngusabo tanggal 24 sampai 27 Maret 2024. Nah, ini sayang ya, nomor telepon Nyi Rumangku nggak tercantum di sini. Jadi kalau kita mau mencari Nyi Rumangku harus tanya ke warga setempat di mana rumahnya, kita harus cari ke sana. Sini nggak tercantum. Kita lihat ke lokasi pemandian. Kalau kita lihat jalannya nih, lumayan anak tangganya dari atas, ada di pinggir jalan. Jadi kalau mencari ini dari kota Denpasar itu, dari rumah sakit Lungkung itu sebelah utaranya ada jalan ke kiri. Jadi ikutin jalan besar itu, nanti kita akan ketemu plang di sebelah kiri. Nah, dari sisi selatan sudah ada disediakan kamar mandi di sini. Nah, lumayan bersih. Jadi sudah komplit di sini ya. Di pemandian ini sumber airnya dari Plinggih Sanggar Agung. Nah, hari ini kita cukup mandi aja di sini, di pemandian ini. Nah, itu ya kelihatan ya di pemandiannya, dan harus tanpa busana. Menurut aturan di sini. Jadi dulu karena menurut cerita warga pernah kejadian kalau ada orang yang mandi di sini dengan memakai busana. Jadi airnya itu bisa mengering ya, dan diadakan upacara lagi untuk mengembalikan sumber air yang mengering, dan akhirnya kembali seperti sekarang. Sumber airnya bisa berlanjut. Jadi saya sempat tanya warga, harus dengan telanjang bulat. Nah, jadi sekarang saya mau mandi ya, disensor dulu. Oke, Smita Dharma. Jadi saya sudah mandi, segar banget. Sekian dulu ya.
laporan singkat dari kita di Pura Tirta Celempung yang ada di Besangkawan Tojiwo, Kelurahan Semarapura Kajo, Semarapura Kelungkung. Jadi pura ini banyak digunakan untuk dari warga mandi-mandi di sini, dan ada juga untuk melukat di sini di dalam. Jadi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, like, yang sudah komen, yang sudah share juga. Saya doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan saya juga mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kekurangan dalam hal penyajian ataupun kesalahan-kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sampai jumpa di next video dari Jelang Bali, jelajah dan bertualang Bali. Salam rahayu, rahayu, rahayu.